Resmi, Pengadilan CAS tolak banding Malaysia. 7 pemain keturunan terancam larangan bermain seumur hidup. FAM bisa di-ban 15 tahun. Netizen Malaysia, ini semua tidak adil. Kabar panas kembali datang dari sepak bola Asia Tenggara. Setelah berbulan-bulan jadi perdebatan, akhirnya keputusan yang ditunggu keluar juga. Pengadilan olahraga tertinggi dunia, yaitu Court of Arbitration for Sport atau CAS, secara resmi menolak banding yang diajukan Federasi Sepak Bola Malaysia. Keputusan ini langsung memicu gelombang reaksi besar dari publik Malaysia. Banyak yang marah, banyak yang kecewa, dan tidak sedikit juga yang merasa keputusan ini terlalu berat bagi sepak bola negeri jiran. Kasus ini sebenarnya sudah lama mencuat. Awalnya publik Asia Tenggara digegerkan oleh tuduhan pemalsuan dokumen terhadap sejumlah pemain keturunan yang memperkuat tim nasional Malaysia. Tuduhan tersebut menyebut bahwa beberapa pemain naturalisasi atau pemain berdarah campuran menggunakan dokumen yang tidak sepenuhnya valid untuk memenuhi syarat bermain di level internasional. Masalahnya bukan sekedar administrasi kecil. Jika terbukti, ini masuk dalam pelanggaran serius terhadap regulasi pemain internasional yang berada di bawah pengawasan FIFA dan juga Konfederasi Sepak Bola Asia, Asian Football Confederation. Investigasi panjang kemudian dilakukan. Dokumen kelahiran, garis keturunan, hingga proses naturalisasi para pemain diperiksa secara detail. Hasil awal dari investigasi itu cukup mengejutkan. Dari total pemain yang diperiksa, 7 diantaranya dinilai memiliki masalah serius terkait validitas dokumen keturunan mereka. Federasi Sepak Bola Malaysia, Football Association of Malaysia, tentu tidak tinggal diam. Mereka membantah keras tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa seluruh proses administrasi pemain sudah sesuai prosedur. Namun setelah proses disipliner berjalan, keputusan awal tetap menjatuhkan sanksi kepada para pemain tersebut. Tidak hanya itu, Federasi Malaysia juga dianggap lalai dalam proses verifikasi dokumen. Merasa keputusan tersebut tidak adil, FAM akhirnya membawa kasus ini ke tingkat banding tertinggi, yaitu CAS. Langkah ini sempat memberi harapan bagi publik Malaysia. Banyak yang percaya bahwa di CAS, keputusan sebelumnya bisa saja dibatalkan atau setidaknya diringankan. Sayangnya, harapan itu akhirnya runtuh. Dalam keputusan yang dirilis baru-baru ini, CAS secara resmi menolak banding dari FAM. Artinya, keputusan sebelumnya tetap berlaku dan bahkan berpotensi diperkuat dengan sanksi tambahan. Yang paling mengejutkan adalah potensi hukuman bagi para pemain yang terlibat. 7 pemain keturunan tersebut kini terancam mendapatkan larangan bermain seumur hidup dari seluruh kompetisi internasional yang berada di bawah regulasi FIFA. Jika benar-benar dijatuhkan, hukuman ini akan menjadi salah satu sanksi paling berat yang pernah terjadi dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Bukan hanya pemain yang terancam, Federasi Malaysia sendiri juga berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Dalam laporan yang beredar, FAM disebut bisa menghadapi sanksi ekstrim berupa larangan berkompetisi hingga 15 tahun dari berbagai turnamen internasional. Bayangkan dampaknya. Jika larangan itu benar-benar terjadi, maka tim nasional Malaysia bisa saja tidak diperbolehkan mengikuti berbagai ajang besar di Asia, termasuk kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, hingga turnamen regional. Selain itu, klub-klub Malaysia juga bisa terkena imbas dalam kompetisi antar klub Asia yang berada di bawah naungan AFC. Situasi ini jelas membuat sepak bola Malaysia berada di ujung tanduk. Reaksi dari publik Malaysia pun langsung meledak di media sosial. Banyak netizen yang menilai keputusan ini tidak adil dan terlalu berat bagi sepak bola mereka. Sebagian bahkan menuding bahwa ada permainan politik di balik keputusan tersebut. Ada juga yang merasa Malaysia dijadikan contoh agar negara lain tidak berani melakukan pelanggaran serupa. Komentar seperti "ini semua tidak adil" dan "Malaysia diperlakukan berbeda" mulai ramai bermunculan di berbagai platform media sosial. Namun di sisi lain, banyak juga pengamat sepak bola Asia yang mengatakan bahwa aturan tetaplah aturan. Dalam sepak bola internasional, masalah dokumen pemain adalah hal yang sangat sensitif. Jika ada pelanggaran, maka konsekuensinya bisa menjadi sangat berat. Bahkan dalam beberapa kasus di negara lain,
Sanksi serupa juga pernah dijatuhkan ketika ditemukan pemalsuan identitas atau manipulasi dokumen pemain. Karena itu, keputusan ini dianggap sebagai bentuk penegasan bahwa regulasi internasional tidak bisa ditawar. Di tengah kekacauan ini, banyak pihak mulai bertanya-tanya tentang masa depan sepak bola Malaysia. Jika benar FAM dijatuhi sanksi panjang, maka pembangunan tim nasional yang selama ini mereka andalkan bisa runtuh dalam sekejap. Program naturalisasi yang selama ini menjadi andalan Malaysia juga pasti akan mendapatkan pengawasan jauh lebih ketat dari FIFA dan AFC. Menariknya, situasi ini juga memunculkan reaksi dari publik sepak bola di negara tetangga, termasuk Indonesia. Sebagian netizen Indonesia justru melihat kasus ini sebagai pelajaran besar bagi Federasi Sepak Bola di Asia Tenggara, bahwa proses naturalisasi pemain tidak boleh dilakukan secara sembarangan, apalagi jika menyangkut dokumen keturunan. Karena jika sampai ada kesalahan, dampaknya bisa menghancurkan reputasi sepak bola sebuah negara. Sampai saat ini, FAM sendiri belum memberikan pernyataan panjang terkait keputusan terbaru dari CAS. Namun beberapa pejabat federasi disebut sedang mempertimbangkan langkah hukum lanjutan atau setidaknya mencoba melakukan negosiasi agar sanksi yang dijatuhkan tidak terlalu berat. Meski begitu, peluang untuk membalikan keputusan CAS sebenarnya sangat kecil. Karena dalam sistem hukum olahraga internasional, putusan dari CAS hampir selalu bersifat final. Artinya, Malaysia kini benar-benar harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Jika 7 pemain tersebut benar-benar mendapatkan larangan bermain seumur hidup, dan jika federasi mereka juga terkena sanksi panjang, maka ini bisa menjadi salah satu krisis terbesar dalam sejarah sepak bola Malaysia. Dan bagi Asia Tenggara, kasus ini mungkin akan menjadi peringatan keras, bahwa dalam sepak bola modern, bukan hanya soal menang di lapangan, tetapi juga soal kejujuran, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan internasional. Karena sekali saja melanggar, konsekuensinya bisa jauh lebih besar daripada sekedar kalah dalam sebuah pertandingan. Wah, gimana pendapat kalian, guys? Apakah kalian setuju kalau FAM di-ban 15 tahun? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.